Oke, halo semuanya, balik lagi di channel YouTube gue, Giovanni Tobian. Kali ini gue udah nyiapin galon nih, karena 90% orang pasti pakai galon buat minum, dan kebanyakan rata-rata orang juga pakai motor-motor Matic buat ngangkat galon. Jadi kali ini gue pengen compare semua Matic yang ada di sini, mumpung banyak, mana yang paling akomodatif dan paling bisa buat ngangkut galon. Ini galon cuma satu ya. Terus kita coba dari Matic, bebek, sampai motor sport juga. Jadi langsung ikutin videonya, jangan di skip sampai akhir. Let's go, kita cari motor yang pertama. Oke guys, di motor yang pertama di sini sebelah kiri gue ada Yamaha X-Ride 125, dan ini motor tahun 2017. Langsung aja kita praktekin di sini. Kalau kita bawa galon, ya ini kalau ditaruh samping sedikit sih masih agak goyang ya. Kalau galonnya kosong, kalau yang berat itu mungkin bisa, cuman ini masih ada sisa bagian nih, hampir setengah dia terbuka, jadi nggak terpampang dengan baik, jadi bisa kemungkinan untuk jatuh tuh masih ada. Terus kalau kita miringin, ya tidak bisa kasih emot itu, silang. Oke, kita lanjut ke motor yang berikutnya. Nah, di motor yang kedua di sini ada X-Ride lama nih, 115. Ya, X-Ride 115 kita taruh di samping. Wah, ini benar-benar nggak bisa, lebih dari setengah, dan bagian permukaannya itu nggak rata sempurna, jadi banyak permukaan tuh yang bikin dia goyang. Nah, ini jatuhnya gampang banget. Kalau kita sampingin gini, ya tidak bisa. Guys, nggak bisa. X-Ride yang baru dan juga yang lama ini nggak bisa buat pakai galon di decknya. Jadi kita cari motor yang selanjutnya. Nah, di sebelah kanan gua ada motor yang bagasinya cukup luas, 25 liter, dan saat ini terluas di sini. Ini PCX lagi nggak ada, sama ADV 30 liter, tapi yang ada paling NMAX 23 liter, masih di bawahnya Aerox. Aerox paling luas, dan kalau kita coba di sini decknya tidak rata. Nggak bisa nih. Ya kira-kira agak susah ya. Tidurin nggak bisa nih, nggak bisa. Nah, ini masih bisa, cuman kaki kita bakalan pegel sih nahannya. Ini berat kalau isi penuh, tapi ditaruh sini, zet, tahan pakai kaki bisa. Tapi pas turun dipegangin, set. Nah, masih bisa. Nah, kalau di dalam joknya mungkin kalian naiknya tuh harus gini cuy. Nah, gini. Jadi kira-kira agak sulit ya, tapi seenggaknya bisa bawa. Kalau jaraknya sekilo 2 kilo mungkin masih tahan ya. Ya, jadi kalau Aerox tergantung kalian ngakalinnya, masih bisa. Tapi biasanya kalau pakai Aerox gue berdua, yang satu di belakang pegangin kayak gini, normal. Tapi semua motor juga pasti bisa kalau dipegangin. Ya ini 50% lah, masih bisa. Oke, kita lanjut ke motor yang berikutnya. Ya, motor selanjutnya di sini ada Honda Vario 125 tahun terbaru ya, bukan terbaru banget sih, tahun 2019. Dan kita lihat nih dari decknya. Ya, ini masih bisa nih. Dua kiri kanan kalau kalian kuat nahannya. Nah, kaki di belakang sih, tahan pakai dengkul. Ini masih bisa nih. Aman, belok juga nggak ada terganggu. Kalau dimiringin nggak muat. Ya, nggak bisa ya. Nggak bisa belok. Dan kalau di bagasi, nggak muat. Ya, jadi kiri kanan bisa di depan, cuman emang harus kaki itu sebelah harus ke step belakang atau ke samping, nahan.
Ya, atau enggak gini. Ya, untuk Vario menurut gua masih cukup oke. Nahannya nggak terlalu tersiksa kayak Aerox tadi sih. Ini tinggal pakai dengkul aja. Dan jaraknya juga rendah ke bawah. Jadi kalau kita turun, set. Nah. Oke guys, di motor selanjutnya ada Yamaha NMAX 155 yang old. Dan kalau kita taruh galon di sini, wih, masih bisa loh. Belok aman. Cuman emang bebannya ini mungkin agak ke tengah lagi ya. Ya kira-kira kayak gini, dan ini sama mirip-mirip kayak Aerox sih, 50% lah. Kalau kalian bisa ngakalinnya dan nyaman, ini masih bisa diangkut. Kalau buat di samping sendiri sih, ini nggak mungkin. Miring juga nggak mungkin. Ini nggak ada ganjelannya juga. Jatuh. Ya, ketarik mic-nya. Untuk NMAX sendiri, kira-kira ditaruh tengah sih bisa di deck. Cuman kalau di bagasi juga harus berdiri bawahnya. Ya, jadi NMAX 50% lah bisa. Dan kita lanjut ke motor yang berikutnya. Nah, ini dia Yamaha Lexi 125. Dan kalau buat ngangkat galon, ini semua dari awal gua challenge motor-motornya itu tanpa bantuan orang lain. Jadi kalau kita sendiri bawa galon, kalau semua motor taruh belakang atau dipegangin sama 2 orang pasti bisa ya. Tapi ini untuk 1 orang aja. Dan untuk Lexi, ya ini kurang. Ini permukaan bawahnya ini nukuk, jadi nggak bisa. Tapi kalau dimiringin, nah, ini satu-satunya motor yang bisa diselipin di bawah. Walaupun emang kalau galonnya terisi, mungkin agak sayang plastiknya ya. Tapi ini bisa, dan kalau kita naikin, nah aman banget nih. Jadi 100% buat Lexi. Oke nih, motor selanjutnya ada Honda Supra X, motor legend, motor bapak ya. Dan kalau kita pakai buat angkut galon, di step pasti nggak bisa. Tapi kalau ditaruh sini, kita naik dulu nih. Nah, ganjel deh pakai kaki. Dan ini belok aman. Ya, kena sih. Tapi masih bisa dapat, cuman effortnya butuh tenaga untuk nahannya, apalagi kalau galonnya ini keadaan terisi. Jadi kalau gue pikir ini agak bahaya dan nggak sebagian orang juga mau bawa kayak gini sih. Oke, kita coba di motor yang lain. Menurut kalian nilai sendiri ini Supra kayak gimana? Karena fanbase-nya banyak, gue nggak bisa nilai sepenuhnya. Oke. Nah, kena nih. Oke, kita lanjut ke motor yang berikutnya. Nah, di sini ada Yamaha Frigo 125 yang tipe standar, belum yang keyless entry. Kita buka dulu stangnya. Nah, kalau Frigo ini kita kasih galon 1 buah di sini. Dan ini di bawahnya sisanya setengah kurang, jadi lumayan banyak yang terisi. Jadi bisa duduk dengan baik di sini. Nah, ini bisa nih diganjel pakai kaki. Kalau lumayan berat, paling miring ke kiri ya. Dan kalau ditaruh di tengah, ya, untuk Frigo agak sulit di tengah. Ya udah. Jadi Frigo bisanya di samping doang. Jadi mungkin kalau di samping bisa dikasih kiri kanan 2. Cuma nahannya emang agak effort. Ya biasalah kalau orang-orang ngangkat galon, kiri kanan pasti masih bisa. Dan kalau ditahan pakai kaki, ini juga masih oke. Jadi ya kalian nilai sendiri. Yamaha Frigo 125. Oke, untuk Honda Beat Street Fi, dan ini
Kita lihat di sini galonnya ini kalau kita taruh bisa di sini ya. Nah ini masih bisa, cuman emang dia bersinggungan dengan sudut bodi yang di sini. Jadi kalau kalian takut baret, jangan dilakuin karena bisa bikin bodinya retak atau baret gimana gitu. Apalagi kalau galonnya terisi. Ini masih bisa nih, cuman di sisi sininya miring. Kemungkinan dia akan, kalau terisi penuh dia akan berat dan jadinya ke tengah gini. Ya ini di tengah masih bisa, cuman ini bodinya kemakan. Terus kalau ditaruh di tengah, ini enggak. Ya nggak bisa. Ya itu untuk Honda Beat Street. Kita ke motor yang berikutnya. Guys, gue excited banget ke kalian. Hari ini gue mau perkenalkan ke kalian kalau kemarin Scarlett Whitening habis launching produk serumnya di Paris. Dan ini dia Skin Smoothing Retinol Serum dan Niacinamide 5% Beta Glucan 7 Phyto Extract Serum. Dan kedua produk ini adalah serum yang benar-benar powerful banget. Dan gue mau kasih tahu ke kalian sebelum kalian pakai, ada do and dance-nya atau hal yang boleh dan tidak boleh dipakai saat kalian pengen gunain Skin Smoothing Retinol Serum. Yang pertama, retinol serum ini nggak bisa digunakan untuk ibu hamil atau menyusui. Dan yang kedua, kalau pengen pakai retinol serum pada malam hari, kalian wajib siang harinya itu pakai sunscreen. Dan kalau pengen pakai retinol serum, wajib banget pakai moisturizer. Dan juga retinol serum ini jangan dicampur pada serum-serum Scarlett yang acne series atau acne serum karena mengandung salicylic acid. Dan juga kalau misalnya kalian pengen pakai niacinamide 5% dan retinol secara bersamaan, itu harus di layer dulu. Untuk yang niacinamide 5% beta glucan 7 phyto extract serum ini bisa dikombin dengan seluruh skincare atau serum Scarlett yang lainnya, termasuk yang retinol serum. Jadi kalian pada tahu nggak sih sebenarnya retinol serum ini powerful banget karena bisa memperbaiki struktur pada kulit, menghilangkan kulit kusam, kulit kasar, dan juga tanda-tanda penuaan pada kulit. Jadi ini cocok banget untuk usia yang 20 tahun ke atas. Jadi benefit yang didapat itu banyak banget karena ingredientnya juga bermanfaat dan bagus-bagus nih. Oke, gue mau nunjukin ke kalian gimana cara pakainya. Dan yang pertama ini kita lihat dulu, di sini ada Skin Smoothing Retinol Serum dan Niacinamide 5%. Nah, kalau untuk Skin Smoothing Retinol Serum ini kita lihat dulu di isinya, warnanya kayak gini ya, putih, dan teksturnya ini kita coba di sini. Nah, itu halus ya. Dan ini wanginya lumayan khas Scarlett banget sih. Soft. Kalau yang Skin Smoothing Retinol Serum ini aromanya tidak terlalu menyengat, tapi dia teksturnya soft dan ini juga langsung bikin kulit jadi lebih lembab dan memperbaiki skin barrier juga nih. Ini yang Skin Smoothing Retinol Serum, sekarang yang Niacinamide 5%. Nah ini wanginya udah kerasa banget sebelum dibuka pun, jadi gue langsung pengen nyobain. Misalnya kalian pengen pakai ke wajah, yang retinol serum ini wajib banget pakai moisturizer. Kalau siang hari kayak gini kalian harus pakai sunscreen terlebih dahulu, baru boleh pakai retinol serum. Kalau yang niacinamide 5%, yang penting kalian cuci muka pakai facial wash dari Scarlett Whitening, terus pakai serum niacinamide. Nah rangkaiannya ini harus di layer, dan retinol sama niacinamide ini biasanya di layer paling akhir. Jadi kalau kalian misalnya nyetok yang brightly series, kalian habis cuci muka langsung pakai dulu yang brightly series, baru ke niacinamide, atau yang acne series baru ke niacinamide. Atau misalnya ada yang brightly series terus glow toning baru yang niacinamide atau retinol. Jadi dia urutan paling akhir, dan cara makainya juga harus dijeda selama beberapa detik sampai meresap dulu. Ini yang niacinamide. Wanginya enak nih. Oh, dia bener-bener kayak jelly gitu. Langsung gue pakai. Udah cuci muka pakai facial wash tadi, pakai Scarlett Whitening, dan ini langsung aja di tap-tap. Jadi kalau kalian wangi banget cuy, dan teksturnya enak banget. Nah, ini kayaknya juga langsung meresap ke kulit, jadi bisa perbaiki skin barrier, menghilangkan bekas-bekas jerawat, dan yang pastinya gue seger banget kalau udah pakai serum dari Scarlett. Kita tinggal tap-tap aja. Ini harusnya di dalam ruangan ya, biar suhu udaranya lebih stabil. Habis pakai serumnya langsung bisa dikombin dengan cream day atau cream night. Jadi langsung aja order Niacinamide 5% dan juga Skin Smoothing Retinol Serum yang ada di e-commerce Shopee, dan juga ada WhatsApp yang ada di deskripsi juga. Harganya cuma 75.000 per pieces-nya, dan ini kemasannya, satu kemasan ini isinya sekitar 15 ml. Jadi langsung aja kepoin Instagram, Shopee, dan juga sosial media Scarlett Whitening.
dan teksturnya enak banget. Ini kayaknya juga langsung meresap ke kulit, jadi bisa perbaiki skin barrier, menghilangkan bekas-bekas jerawat, dan yang pastinya gue seger banget kalau udah pakai serum dari Scarlett. Kita tinggal tap-tap aja. Ini harusnya di dalam ruangan ya, biar suhu udaranya lebih stabil. Habis pakai serumnya langsung bisa dicombine dengan cream day atau cream night. Jadi langsung aja order niacinamide 5% dan juga skin smoothing retinol serum yang ada di e-commerce Shopee, dan juga ada WhatsApp yang ada di deskripsi juga. Harganya cuma 75.000 per piecesnya, dan ini kemasannya, satu kemasan ini isinya sekitar 15 ml. Jadi langsung aja kepoin Instagram, Shopee, dan juga sosial media Scarlett Whitening. Nah, yang terakhir di sini beberapa motor gue cobain, dan yang tadi berhasil yaitu Mio GT 115 yang tahun lama, tahun 2014, dan sekarang di Honda Blade 125. Nah, ini kita coba di Honda Blade-nya, ternyata masuk bisa, walaupun emang ada body glossy yang bakalan tergores dan jadi korban nih bodinya. Nah, kalau kalian galonnya berat, ini akan menggores body, dan itu sayang juga ya buat body motornya. Kalau dipakein kayak gini, ya banyak yang San Mori nih hari Minggu nih. Nah, untuk Honda Blade sendiri, untuk dipakein kayak gini enak, bisa, dan kita tinggal ganjel pakai kaki. Cuman pas turun ditahan, standarin dulu motornya. Gimana tuh? Set, turun, baru diangkat. Set. Nah, jadi Honda Blade bisa di tengah, dan ini gampang banget. Tuh, langsung masuk. Mantap nih. Oke. Mungkin segitu aja, motor-motornya masih banyak emang, cuman nggak semua bisa sih. Tadi gue udah coba keliling sebelum buat videonya, dan yang bisa itu Lexi, Honda Blade 125, sama Mio GT atau Mio J. Basisnya mirip-mirip lah. Jadi mungkin segitu aja video eksperimen challenge. Siapakah yang paling lega akomodasi untuk ngangkat galon sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi yang gue pilih itu tadi Honda Blade 125, Lexi 125, sama Mio GT 115 2014. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Kalau kalian pengen komen atau pengen saranin motor apa gitu yang akomodasinya luas dan mudah, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan misalnya kalian udah nemu tadi, misal gue coba motor-motor, beberapa motor yang nggak bisa, ternyata di kalian bisa, langsung tulis komen di bawah motornya apa. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Yang pengen request yang pengen request eksperimen lain, silahkan tulis komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan juga like video ini jika kalian suka. Peace out, mate.